Coba kalian lihat cuplikan video berikut ini. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. Nah, sekarang coba kalian bandingkan dengan beberapa cuplikan berikut ini. Apakah kalian menyadarinya, Dora? Ya, cuplikan pertama memperlihatkan Tony Stark yang mengenakan armornya dalam film pertama. Film ini sudah tayang 15 tahun silam, namun kualitas CGI-nya sangat detail, solid, dan terlihat begitu nyata. Sementara adegan selanjutnya menampilkan CGI yang terlihat sangat buruk, membuat mata kalian perih, dan mata kalian yang semula normal menjadi -10 sebagai imbas dari menonton video tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi padahal film Marvel adalah film box office dengan modal yang tidak bisa dianggap kecil dan rilis pada era modern dengan teknologi CGI yang jauh lebih mumpuni jika dibandingkan dengan film Marvel fase awal. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan mencoba untuk mencari tahu alasan kenapa CGI Marvel terlihat menurun kualitasnya akhir-akhir ini jika dibandingkan dengan film-film yang sudah mereka rilis beberapa tahun sebelumnya. Kalian yang penasaran terkait dengan hal ini bisa tonton sampai selesai agar mendapatkan jawabannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Marvel Cinematic Universe adalah franchise film terbesar di Hollywood yang tahun ini akan memasuki tahun ke-15, menjadikannya sebuah perjalanan panjang yang sulit ditiru oleh franchise lain. Sejak penayangan film pertama mereka pada tahun 2008 silam, MCU semakin bertumbuh dan mendapatkan banyak penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Keunikan cerita dari setiap karakter yang kemudian mengarah pada crossover untuk mempertemukan beberapa karakter penting atau yang lebih dikenal sebagai Avengers menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi film puncak yang dinanti oleh para penggemar. Setelah era Infinity Saga yang mencapai puncaknya pada film Avengers Endgame, Marvel Studios tidak menunjukkan tanda-tanda di mana waralaba ini memutuskan akan berhenti. Sekarang ini, Marvel Studios sedang aktif mengembangkan fase 5 setelah berakhirnya fase 4 dengan Wakanda Forever, dan fase 6 akan menjadi puncaknya. Serangkaian fase ini secara kolektif kemudian dikenal sebagai The Multiverse Saga. Dengan demikian berarti, Marvel Studios akan merilis serangkaian proyek terbaru yang menarik di tahun-tahun yang akan mendatang. Meskipun waralaba ini cenderung sukses, tapi yang namanya masalah pasti ada. Ketika sesuatu berjalan dengan baik, dunia akan meneriakan pujian mereka. Sementara jika membuat kesalahan, maka dunia akan berbondong-bondong untuk mencelanya. Sebuah hal yang tidak dapat dielakkan dan membuat Marvel Studios harus sadar sehingga mereka bisa berbenah untuk langkah ke depannya. Salah satu hal yang disorot oleh kritikus adalah kurangnya bahasa visual untuk menggambarkan alam semesta. Juga kritik dari penonton yang mengeluh bahwa film dan tayangan MCU seringkali terlihat datar dan membosankan. Ini dikarenakan mereka terlihat menggunakan formula yang sama meskipun dengan eksekusi yang berbeda. MCU juga memiliki kualitas CGI yang sangat tidak konsisten dalam proyeknya, dan ini ditemukan dalam film atau serial yang dipilih untuk meramaikan fase 4. Nah, berdasarkan data yang sudah kami dapatkan, ada beberapa alasan di balik menurunnya kualitas CGI Marvel jika dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Dan berikut adalah beberapa di antaranya. Nah, sebelumnya, untuk lebih memahami pembahasan video kali ini, maka kami akan mengawalinya dengan pengertian CGI dan VFX, karena barangkali ada di antara kalian yang masih belum mengerti dengan dua istilah ini. Sebagian besar film MCU memilih genre science fiction, maka tim produksi membutuhkan efek CGI atau VFX untuk menghidupkan suasana, latar belakang, atau makhluk-makhluk unik yang tidak ada di dunia asli. Nah, CGI adalah singkatan dari Computer Generated Imagery, sebuah proses pembuatan konten visual dan animasi dengan menggunakan perangkat lunak komputer. CGI sering mengacu kepada bentuk grafis komputer 3 dimensi yang digunakan untuk membuat berbagai macam karakter, adegan, dan efek khusus di dalam industri film, televisi, dan juga video game.
Teknologi ini juga sering digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari periklanan, arsitektur, teknik, realitas virtual, dan bahkan seni. Sementara VFX adalah singkatan dari Visual Effect. Ini merupakan istilah untuk menjelaskan teknik tertentu yang digunakan dalam industri film, televisi, dan animasi yang menyertakan proses manipulasi tertentu di luar adegan pengambilan gambar yang asli. Meskipun terlihat sama, namun VFX adalah judul besar yang di dalamnya terdapat banyak cara atau metode dalam memanipulasi gambar. Singkatnya, VFX adalah istilah yang menggambarkan metode pengeditan film, sementara CGI adalah salah satu metode di dalam VFX. Dengan penjelasan ini diharapkan kalian paham dan mengerti perbedaan antara dua unsur yang sangat dibutuhkan dalam film era modern ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam beberapa alasan di balik melemahnya kualitas CGI Marvel akhir-akhir ini. Alasan pertama, menurunnya kualitas CGI Marvel adalah dikarenakan sistem kerja Marvel Studios yang dianggap buruk dan mengarah pada hasil editannya yang kurang maksimal. Sebelumnya, jauh sebelum fase 4 dimulai, masalah dengan kualitas CGI sudah terdengar sejak film Avengers Infinity War. Film ini sangat booming pada zamannya, di mana banyak penonton berbondong-bondong untuk menuju ke bioskop dan ingin menyaksikan keseruannya. Adegan aksi yang bervariasi dengan penggambaran Thanos yang sangat detail dan memuaskan, bahkan pori-porinya terlihat jelas, membuat penonton puas dengan CGI yang ditampilkan. Namun, film dengan budget 300 juta US dollar ini, atau setara 4,8 triliun rupiah, ternyata tidak lepas dengan masalah CGI lain yang terdapat di dalamnya. Salah satu yang paling disadari oleh penonton adalah kondisi kepala Bruce Banner yang terlihat melayang ketika dia menaiki armor Hulkbuster saat terlibat dalam perang besar di Wakanda. Kualitas CGI Thanos yang memuaskan harus dinodai dengan adegan Hulkbuster dan Bruce Banner yang tidak memuaskan. Ketidakkonsistenan CGI ini kemudian dijelaskan oleh salah satu pekerja VFX yang sempat mengerjakan film Avengers Infinity War. Sebuah laporan yang diberitakan oleh situs Gizmodo memberikan wawasan baru terkait pekerjaan VFX di Marvel Studios. Artikel tersebut menampilkan wawancara dari berbagai artis VFX yang telah mengerjakan proyek Marvel. Mereka memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana rasanya menangani film atau serial TV dari MCU. Singkatnya, VFX yang tidak konsisten tampaknya berasal dari keraguan tim internal Marvel sendiri. Biasanya, tim kreatif cenderung bimbang dalam membuat keputusan di menit-menit terakhir, padahal filmnya sudah nyaris matang. Aktor dan aktris kembali diminta untuk melakukan syuting ulang atau reshoot dalam beberapa adegan, menyebabkan perbedaan mencolok di antara pengambilan gambar dengan gaya adegan sebelumnya. Dan ini tentu mengarah pada ketidakkonsistenan hasil CGI yang diterapkan. Salah satu tim pekerja VFX bahkan mengatakan bahwa arah film Marvel yang tidak menentu mengarah pada hasil yang tidak menentu pula. Inilah alasan kenapa kalian bisa melihat pekerjaan VFX yang sangat tajam dan realistis dalam satu adegan, dan 2 menit kemudian pekerjaan VFX lain terlihat terputus-putus dan tergesa-gesa, karena dalam banyak kasus memang demikian. Semua studio VFX yang disewa oleh Marvel mampu menghasilkan karya luar biasa, tapi sangat sedikit yang diberi kesempatan untuk melakukannya dengan maksimal karena cara Marvel dalam mengarahkan para vendor. Pada titik ini, Marvel menggunakan begitu banyak VFX dalam film mereka, sehingga semua film Marvel dapat dianggap sebagai film animasi. Disney dan anak perusahaannya, termasuk Marvel, mungkin menyumbang sekitar setengah dari pekerjaan VFX yang ditugaskan sekarang. Jadi jika studio VFX ingin bertahan dalam bisnis, mereka harus membuat Marvel menjadi senang. Inilah yang diungkapkan oleh salah satu pekerja VFX dalam wawancara terkait sistem kerja Marvel Studios. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana sistem kerja Marvel Studios yang memiliki dua sisi, antara sisi baik dan sisi buruk. Marvel Studios dikenal dengan pendekatan penceritaannya yang longgar. Mereka cenderung cukup toleran dalam pengambilan keputusan dan usulan dari tim kreatifnya dalam sebuah proyek yang sedang mereka kerjakan. Studio bahkan menyambut ide tersebut dengan baik untuk para pemain maupun kru yang terlibat. Inilah yang kemudian ditetapkan dalam film Iron Man pertama, di mana film tersebut difilmkan tanpa memiliki naskah lengkap dan menampilkan banyak adegan improvisasi di dalamnya. Kemudian ada Avengers Endgame yang terkenal melakukan reshoot ulang untuk adegan kematian Tony Stark yang diambil hanya 3 bulan sebelum filmnya rilis di bioskop. Ini dikarenakan ide tersebut baru muncul selama memasuki tahap pasca produksi. Kebebasan berkreasi dan fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak pembuat film senang bekerja dengan Marvel Studios. Berbeda dengan studio sebelah yang terlihat ketat dan cenderung mengatur gerak-gerik tim produksi, Marvel Studios tidak membatasi ide dari tim kreatifnya. Namun, berdasarkan dari laporan yang disebutkan di atas, tentunya ada juga kerugian dari hal ini.
Karena ketidaktegasan dan perubahan yang terus-menerus dilakukan, hal ini memaksa tim VFX untuk bekerja lebih keras dengan batas waktu yang sangat ketat. Faktor kedua yang bisa menjadi penyebab utama melemahnya kualitas CGI MCU akhir-akhir ini adalah diakibatkan oleh sistem kejar tayang yang mereka pilih untuk film dan serial yang akan dirilis. Fase 4 menjadi fase dengan perilisan film dan serial dengan jumlah yang tidak sedikit. Total sudah ada 18 tayangan baik film dan serial yang ditayangkan untuk fase ini, menjadikannya rekor perilisan terbanyak mengalahkan fase-fase sebelumnya padahal hanya rilis dalam waktu 2 tahun saja. Jelas, hal ini tentu berpengaruh pada berkurangnya waktu yang dibutuhkan tim produksi untuk memaksimalkan kualitas suatu tayangan. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan adegan yang ditampilkan. Saking banyaknya proyek yang ditayangkan, dalam jarak beberapa bulan saja, sudah ada film baru atau serial yang dirilis, dan ini terlihat sangat padat serta sangat kuantitatif. Tidak heran kemudian banyak pekerja yang mengeluh, apalagi mereka yang ditugaskan untuk melakukan editing atau menambahkan efek CGI pada suatu proyek. Mereka tidak memiliki cukup banyak waktu untuk memoles adegan demi adegan sehingga lebih matang dan terlihat hidup. Belum lagi jika ada reshoot atau perubahan adegan yang baru dilaporkan beberapa bulan sebelum jadwal penayangan. Pikiran dan tenaga para pekerja akan terus terkuras guna membantu perilisan film dan serial yang menetapkan sistem kejar tayang. Beruntungnya, Marvel menyadari hal ini dan mereka sudah menemukan solusi baru yang nanti akan kita bahas mendekati akhir dari video ini. Nah, menariknya, ada kabar mengejutkan dari keluarnya salah satu petinggi Marvel Studios yang seakan berhubungan dengan semua ini. Situs kabar hiburan terkenal dari Amerika, The Hollywood Reporter alias THR, mereka melaporkan bahwa pada Jumat 17 Maret 2023, Victoria Alonso memutuskan untuk berhenti dari Marvel Studios tanpa alasan yang diketahui. Victoria Alonso sendiri adalah pemimpin produksi film MCU yang membantu Kevin Feige dalam memimpin, memproduksi, dan mensukseskan Marvel Studios dari awal studio ini berkembang. Tidak main-main, Victoria sudah bergabung sejak tahun 2006 silam. Dia menjadi salah satu saksi hidup di mana Marvel Studios semula didirikan dan bekerja di atas dealer Mercedes-Benz yang berlokasikan di Beverly Hills, California, hingga sampai diakuisisi oleh Disney dan menjadi waralaba dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah film. Victoria Alonso juga bertanggung jawab dalam kesuksesan film Iron Man pertama, film yang menjadi dasar dari MCU yang rilis 2008 silam. Dia juga berperan sebagai co-producer di beberapa film fase pertama seperti Iron Man 2, Thor, dan Captain America The First Avengers. Kemudian, pada tahun 2021, dia dipromosikan menjadi co-presiden dengan tugas utama memimpin tim pasca produksi, pengerjaan efek visual, dan produksi animasi yang kesemuanya merupakan posisi barunya dalam Marvel Studios. Jika dihitung, total dia sudah bergabung selama hampir 17 tahun dan kabar keberhentiannya yang mendadak ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi para penggemar. Nah, jika kita melihat fakta bahwa CGI Marvel terlihat menurun kualitasnya, sepertinya berhubungan dengan kabar keluarnya Victoria Alonso ini. Banyak sekali yang berpendapat bahwa dia adalah salah satu penyebab kualitas CGI MCU menjadi buruk karena diakibatkan oleh beberapa hal, sampai akhirnya dia tertekan dan memilih untuk keluar dari tanggung jawab yang tidak bisa dijalankannya. Jika kita lihat, kepergian mendadak dari Victoria Alonso ini terjadi di tengah perjuangan Marvel Studios dalam membangun fase 5 mereka dan mengharuskan studio ini untuk mencari pengganti Victoria Alonso demi memimpin tim produksi film dan serial MCU untuk kedepannya. Kemudian, beberapa hari setelah kabar keluarnya Victoria Alonso, muncul kabar mengejutkan lain yang dilaporkan oleh situs berita resmi Friday. Menurut laporan mereka, Victoria bukan mengundurkan diri atau keluar, melainkan memang dipecat oleh Disney namun dengan alasan yang masih belum diketahui. Informasi ini menuai respon beragam dari banyak kalangan. Beberapa kemudian membuka mulut dan mengungkapkan sebuah fakta rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa Victoria Alonso menciptakan lingkungan kerja yang toksik ketika dia memimpin tim produksi, sehingga jelas ini mempengaruhi mental para pekerja yang kemudian mengarah pada hasil kinerja mereka. Hal toksik yang terjadi di lingkungan kerja salah satunya adalah posisi pemimpin yang dimiliki oleh Victoria. Dengan wewenang tersebut, dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menentukan semua keputusan kreatif pada film dan serial Marvel. Meskipun Kevin Feige menjadi atasan, tapi Victoria adalah orang yang paling ditakuti oleh tim produksi. Ini dikarenakan Victoria yang suka memilih-milih, di mana jika ada orang yang dia suka, maka orang tersebut akan dispesialkan, bahkan mendapatkan kenaikan jabatan. Sementara jika ada orang yang tidak dia suka, maka orang tersebut akan dibuat tidak nyaman dengan cara apapun.
Ketidakadilan terhadap pekerja ini menjadi alasan terciptanya lingkungan toksik yang kemudian berimbas pada film dan serial Marvel Studios. Hingga video ini dibuat, masih belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan menggantikan posisi dari Victoria setelah dia dikeluarkan. Ini kemudian menjadi jelas setelah sebelumnya ada banyak laporan mengenai proyek film dan serial yang ditunda penayangannya. Semua dikarenakan tim internal Marvel yang sedang berbenah, mereka menentukan bagaimana cara terbaik untuk kesuksesan franchise besar ini. Kemudian, pada tanggal 24 Maret lalu, muncul lagi kabar mengejutkan yang menjelaskan alasan utama dari pemecatan Victoria. The Hollywood Reporter kembali mengabarkan bahwa alasan utama Victoria Alonso dipecat dikarenakan tindakannya yang melanggar perjanjian kontrak bersama dengan pihak Disney. Dalam kontrak dijelaskan bahwa selama menjadi pejabat tinggi di perusahaan Marvel dan Disney, Victoria Alonso dilarang untuk bergabung atau berkontribusi dengan studio lain, namun dia malah melanggarnya. Victoria tetap terlibat untuk mempromosikan film drama berjudul Argentina 1985, bahkan dia turut serta menghadiri acara red carpet dari tayangan tersebut. Meskipun Disney sudah mengetahui pelanggarannya, namun wanita itu terus mengerjakan film tersebut dan juga berkontribusi dalam kampanye menjelang perilisannya. Sumber laporan kemudian mengklaim bahwa Alonso sebenarnya sudah beberapa kali diingatkan tentang pelanggaran kontraknya, namun dia terus mempromosikan drama tersebut dan tidak menghiraukan peringatan yang diberikan kepadanya. Keterlibatan Alonso dalam kampanye film lain ini dipercaya mempengaruhi kinerjanya dalam memimpin tim visual effect sehingga hasilnya terbengkalai. Inilah alasan yang membuat Disney marah lalu mengambil langkah tegas untuk melakukan pemecatan kepadanya. Semoga dengan pemecatan ini menjadikannya sebuah keputusan yang matang dan menghapuskan lingkungan kerja yang toksik sehingga semua tim kreatif yang bekerja di belakang layar bisa bekerja sepenuh hati tanpa tekanan. Dan hasilnya tayangan Marvel bisa lebih memuaskan. Beruntungnya, Marvel Studios adalah perusahaan besar industri film Hollywood yang menyadari penurunan kualitas CGI mereka dan memutuskan untuk berbenah. Mereka dengan mantap kemudian menetapkan sistem quality over quantity yang berarti mereka akan lebih terfokus pada kualitas dibandingkan jumlah perilisan. Ini dibuktikan dengan banyaknya jadwal proyek baik film maupun serial yang kemudian ditunda perilisannya dari jadwal semula. Kami yakin kalian pasti sadar bahwa fase 4 adalah fase yang menghadirkan sangat banyak proyek, terutama jika kita membahas seputar serial MCU yang tayang di layanan streaming Disney+. Total sudah ada 18 proyek yang dirilis sejak Januari 2021 sampai November 2022 kemarin. Dengan banyaknya jadwal ini, tentu pihak VFX dan semua tim yang bekerja di balik layar hanya memiliki sedikit waktu untuk menyempurnakan hasil kerja mereka. Maka tidak heran jika kualitasnya menurun dan Marvel Studios memang menyadari hal tersebut. Kemudian, dengan dipilihnya sistem quality over quantity ini menjadi solusi yang tepat meskipun konsekuensinya dalam 1 tahun hanya ada beberapa proyek yang dirilis. Seperti contohnya, untuk serial MCU tahun ini hanya ada Secret Invasion dan Loki Season 2 yang resmi mendapatkan lampu hijau untuk perilisan. Sementara serial yang lain harus rela untuk mundur dan rilis pada tahun selanjutnya. Namun kelebihannya, tim kreatif dan semua yang terlibat di belakang layar memiliki waktu yang cukup untuk mengeksekusi proyek mereka sehingga lebih matang. Mereka tidak akan terburu-buru dan tertekan karena mengikuti sistem kejar tayang dari setiap proyek MCU dan hasilnya diharapkan setiap proyek MCU akan memiliki kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Jika kita kembali pada saat MCU mulai meniti karir, pada tahun tersebut hanya ada 2 proyek film MCU yang rilis di bioskop dalam waktu 1 tahun. Film yang dimaksud adalah Iron Man pertama dan The Incredible Hulk. Hanya ada 2 film yang ditayangkan tanpa ada tambahan serial, short movie, atau semacamnya. Maka tidak heran jika kualitas filmnya bisa sangat maksimal dan menjadi salah satu film superhero paling sukses pada zamannya. Dengan perilisan 1 atau 2 judul film dalam waktu 1 tahun, maka tim produksi memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan setiap sisi dari film yang mereka kerjakan. Dan hasilnya CGI yang diperlihatkan bisa sangat mulus, solid, dan tidak mencederai mata. Selain masalah perihal kualitas CGI yang dianggap menurun, yang kita bahas dalam video kali ini, Marvel Studios juga tidak bisa melupakan satu fakta bahwa film Ant-Man and the Wasp: Quantumania menjadi film pembuka fase 5 MCU yang tidak bisa dianggap sukses dan malah cenderung mengecewakan. Banyak ulasan negatif dari penggemar dan komentar para kritikus yang mengomentari lemahnya penulisan film ini, akting pemeran Casey yang tidak menjiwai, dan masih banyak alasan-alasan lain yang mungkin bisa kita bahas dalam satu video khusus. Kombinasi antara kualitas CGI yang menurun, juga film pembuka fase 5 yang kurang memuaskan, menjadi permasalahan nyata yang harus bisa diselesaikan oleh Marvel Studios jika mereka masih ingin melanjutkan waralaba ini, sehingga mereka tidak kehilangan penggemar yang selalu menanti tayangan-tayangan berkualitas sama seperti era sebelumnya.
Selain itu, mereka harus bisa bertahan di era gempuran film-film dan serial lain yang terus berdatangan dengan tema bervariasi setiap harinya. Penerapan sistem quality over quantity ini bisa menjadi salah satu langkah bijak yang dipilih oleh Marvel Studios. Penonton diminta untuk menunggu beberapa waktu sehingga mereka tidak bosan karena selalu ada film dan serial yang tayang setiap bulannya. Sementara tim internal Marvel Studios bisa mengerjakan proyek mereka dengan tidak terburu-buru dan menghasilkan tayangan yang memuaskan di segala aspek, baik dalam penulisan cerita, juga CGI yang dipakainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kalian rela menunggu untuk waktu yang cukup lama demi kualitas tayangan yang memuaskan? Atau kalian lebih suka tayangan yang rilis setiap bulan meskipun kualitasnya pas-pasan? Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. So, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan gempuran massal tersebut, kalian masih setia untuk menunggu dan menyaksikan proyek tayangan Marvel yang akan datang? Atau kalian merasa sudah bosan dan memilih untuk mengurangi atau bahkan berhenti mengikuti kisah pahlawan Marvel ini? Jawaban sepenuhnya kami serahkan kepada kalian, dan silakan beri tanggapan kalian mengenai langkah Marvel Studios ke depannya, agar mereka bisa berbenah menjadi lebih baik lagi. Kami sadar, video ini tidak mungkin disaksikan oleh orang dalam Marvel, tapi tidak ada salahnya jika kalian memberikan saran atau solusi untuk membantu kesuksesan waralaba film superhero yang sudah sangat kalian idolakan. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvelindo out, sampai jumpa di video lainnya.